Welcome to my channel Healthy Tips Sehat. Apa yang harus diperhatikan oleh pasien COVID yang sudah sembuh setelah keluar dari rumah sakit? Bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh mereka? Ikuti video ini sampai selesai dan sebelumnya silakan klik subscribe dan tanda loncengnya. Thank you. Seorang dokter di rumah sakit Xiehe di Wuhan, China, mengatakan bahwa pasien yang secara klinis sembuh dan dipulangkan akan memerlukan waktu 3-6 bulan atau lebih bagi tubuh untuk pulih sepenuhnya. Dari kacamata pengobatan tradisional Tiongkok, berikut beberapa saran saat pasien melakukan rehabilitasi sendiri untuk memulihkan kesehatan mereka sesegera mungkin. Hal pertama adalah tentang gaya hidup. Pasien yang keluar dari rumah sakit dan pulang harus tinggal di rumah, memperhatikan keteraturan istirahat, dan menghindari siang dan malam yang terbalik. Hindari menonton ponsel dan TV dalam waktu lama, tidurlah sebelum jam 10.30 setiap malam. Sebaiknya istirahat pada siang hari, waktunya sekitar 30 menit hingga 1 jam, tidak boleh terlalu lama. Perhatikan kebersihan diri, sering cuci tangan, desinfeksi pakaian, gunakan alkohol 70% atau disinfektan yang mengandung klorin untuk disinfeksi. Untuk barang-barang yang dibawa ke dalam rumah dari luar, semprot permukaan kemasan dengan alkohol. Perhatian khusus harus diberikan untuk mengatur penggunaan alkohol untuk mencegah kebakaran. Buka jendela untuk ventilasi setidaknya 3 kali sehari, 15-30 menit setiap kalinya. Hal kedua tentang asupan makanan. Menurut teori 5 elemen dalam pengobatan Tiongkok, kesehatan limpa dan lambung penting sebagai salah satu prinsip rehabilitasi penyakit di paru-paru. Pasien yang baru saja keluar dari rumah sakit, tubuhnya relatif lemah. Meskipun nafsu makan berangsur-angsur pulih, tidak cocok untuk makan daging yang terlalu berminyak. Hindari makan berlebihan, jangan terburu-buru menebus yang hilang sesegera mungkin, tetapi harus selangkah demi selangkah. Perhatikan kesesuaian nutrisi, asupan biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Serta pastikan asupan makanan berprotein tinggi seperti telur, daging tanpa lemak, ayam, dan kedelai. 2 atau 3 kali seminggu buatlah sup dengan menambahkan beberapa herbal yaitu shanyao secukupnya. Shanyao berfungsi untuk menyehatkan limpa dan lambung dan menyehatkan paru-paru dan ginjal. Chao yi iren sebanyak 30 gram fungsinya untuk menyehatkan limpa dan bermanfaat untuk mengatasi kelembapan. Tang kue 10 gram untuk menambah darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Tang shen 15 gram untuk menguatkan qi, menyehatkan lambung, menghilangkan dahak, dan meredakan batuk. Dan terakhir adalah pai he sebanyak 12 gram untuk menyehatkan jantung, menenangkan saraf, menyehatkan paru-paru, dan meredakan batuk. Minum air madu. Air madu dapat diminum setiap saat untuk meredakan batuk. Hal ketiga adalah tentang penyesuaian psikologis. Karena COVID ini sangat menular, masyarakat umumnya rentan dan ada banyak kematian. Orang lalu memiliki emosi yang tidak sehat seperti ketegangan, kecemasan, dan ketakutan. Padahal, kecemasan, ketakutan, dan panik dapat dengan mudah merusak paru-paru, limpa, dan ginjal. Hanya dengan menjaga sikap hati dan emosi yang baik dapat bermanfaat bagi pemulihan penyakit. Cobalah untuk tidak terlalu memperhatikan berita negatif seputar COVID. Lakukan hal-hal yang ringan dan menyenangkan, misalnya menonton film online, menelpon untuk mengobrol dengan kerabat dan teman, mendengarkan musik, terutama musik ringan untuk relaksasi, penyembuhan, dan ketenangan. Lalu juga mendengarkan cerita, novel, dan lain-lain kegiatan yang Anda senangi. Yang keempat adalah latihan rehabilitasi. Pasien pasca COVID harus menghindari duduk terlalu lama, terlalu banyak tidur, terlalu banyak menonton. Mereka dapat melakukan pelatihan terapi fisik dengan tepat sesuai dengan kondisi masing-masing dan secara bertahap kembali ke kemampuan aktivitas sebelum terpapar COVID.
Dokter di Rumah Sakit Xiehe di Wuhan, China, merekomendasikan metode terapi fisik tradisional Tiongkok seperti Tai Chi Chuan yang membantu memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi paru-paru, mengatur sirkulasi qi dan darah, dan mendorong pemulihan pasien. Jika Anda ingin mempelajari Tai Chi, ada banyak panduan yang dapat diikuti melalui YouTube. Pada video selanjutnya di bagian kedua dan ketiga pemulihan pasca terpapar COVID menurut teori pengobatan tradisional Tiongkok, saya akan share beberapa akupoin dan beberapa gerakan sederhana yang dapat meningkatkan fungsi paru-paru. Silakan share video ini agar tips-tips tadi dapat diterapkan dan kita semua tetap sehat dari COVID. Sampai jumpa di channel Healthy Tips Sehat tentang tips lanjutan pemulihan paru-paru pasca COVID menurut teori pengobatan tradisional Tiongkok. Thank you. Bye-bye.